Assalamualaikum rekan-rekan, balik lagi kita di channel Dani Danila, channel edukasi hukum. Sebelum kita saksikan diskusi kita pada hari ini, jangan lupa subscribe channelnya, ketuk tanda loncengnya. Hari ini kita akan diskusi mengenai hukum acara perdata bersama dengan Abang Ibrahim Nainggolan SHMH, salah satu pengacara yang kondang di Kota Medan. Berarti tadi udah digugat, udah terpenuhi. Selanjutnya apa, Bang? Apakah langsung putus gitu? Enggak? Oh, pasti enggak lah, itu kan ada prosesnya. Oh, ada prosesnya ya? Persidangan ini kan proses sih sebenarnya. Oh ya, apa aja prosesnya kalau itu, Bang? Anggap saja sudah diterima, proses-proses pengadilan gugatannya disampaikan ke pihak-pihak. Tentu dipastikan kapan persidangannya. Oh, persidangan ditentukan ya? Persidangan untuk memanggil penggugat dan tergugat untuk di persidangan hari tertentu yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Udah dipanggil nih sidang. Ngapain tuh sidang itu, Bang? Ya kita anggaplah itu kadang-kadang kan di lapangan nih panggilan pertama nggak datang, panggilan kedua nggak datang, ketiga datang dan seterusnya. Itu, nah biasanya langkah yang pertama itu memang kalau para pihaknya berarti penggugat dan tergugat sudah hadir, maka langkah yang pertama itu adalah dengan melakukan memberikan nasihat untuk dilakukan perdamaian. Oh, didamaikan juga itu. Itu justru wajib. Wajib ya? Itu wajib. Justru kalau tidak didamaikan, gugatan itu bisa nanti di ujung bisa dinyatakan tidak memenuhi prosedural. Jadi walaupun di luar tadi tidak ada berdamai, di pengadilan harus didamaikan juga ya? Masih tetap. Dan wajib menurut Perma nomor 1 itu, itu wajib. Kalaupun nanti di tingkat banding ternyata terbukti belum pernah dimediasi atau didamaikan, maka itu harus ada perintah ulang untuk melakukan mediasi. Begitulah pentingnya mediasi. Ya berdamai. Kalau damai kan selesailah. Ya. Kalau nggak berdamai? Ya kalau nggak berdamai berarti berlanjutlah gugatan itu untuk dibuktikan di pengadilan. Ya. Nah terkait dengan gugatan itu berarti diberikan kesempatan untuk dibaca gugatan. Oke, Bang tadi kan Abang itu kan yang saya pikir kan yang normal-normal itu. Kalau lawannya hadir, yang digugat itu hadir, tergugat hadir. Gimana kalau dia nggak hadir? Kadang-kadang gugat lah, nggak datang saya kenapa rupanya kira-kira gitu, Bang. Iya. Memang bisa juga terjadi hal-hal seperti itu, baik karena yang bersangkutan memang nggak mau hadir sama sekali, atau kadangkala memang nggak tahu lagi kemana diajukan gugatan atau kemana yang bersangkutan dipanggil. Walaupun secara hukum dibenarkan untuk itu, misalnya ada panggilan goib karena nggak diketahui, tapi domisili terakhir, nomor KTP terakhir ada, cuman nggak diketahui secara pasti keberadaannya, itu dipanggil secara goib. Itulah yang sering disebut dengan gugatan perstek. Ya perstek itu maksudnya gugatan tanpa dihadiri oleh pihak tergugat. Itu tadi karena salah satunya memang sama sekali nggak mau, dia mau nggak, terserah mau kalian gugat mau kemana silakan, atau memang tadi sudah dipanggil, sudah dibuat panggilan melalui media, sudah ditempel di kantor-kantor pemerintahan, sudah secara resmi diberitahu, ternyata nggak pernah itu datang. Prosesnya seperti yang tadi juga atau berbeda itu? Oh kalau memang dia tergugatnya nggak hadir, pasti lebih sederhana lah. Lebih sederhana ya? Lebih sederhana. Sederhananya itu maksudnya setelah gugatan dibacakan itu bisa masuk langsung pembuktian. Pembuktian surat maupun pembuktian menghadirkan saksi, karena tidak ada perlawanan, tidak ada bantah membantah, kan itu lebih sederhana, lebih singkat, tentu lebih cepat. Nah di situ cuman jangan juga ada anggapan kalau tanpa kehadiran tergugat seolah-olah seluruh gugatan penggugat akan diterima. Tidak seperti itu juga. Hakim kan berfungsi untuk menilai dan memastikan apakah dalil-dalil gugatan ini ada, bukti-bukti gugatan ini cukup atau tidak. Kalau cukup, tentu
akan dikabulkan, tapi jika tidak memenuhi ketentuan, bisa saja gugatan ini tidak dapat diterima atau gugatan ini ditolak. Ditolak itu kan juga bisa antara ditolak dan diterima kan bisa seluruh, bisa sebagian. Oke. Sebagian yang tidak terbukti akan ditolak, sebagian yang terbukti akan diterima. Jadi Perstech itu prinsipnya adalah lebih sederhana, lebih ringan, lebih cepat.